pasal 48 Undang-Undang 52 ya. Tolong dicatat itu. Pasal 48 Undang-Undang 52 itu membicarakan tentang peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Gitu. Kegiatan-kegiatan untuk peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga itu adalah yang pertama adalah pembinaan ketahanan keluarga balita. Ini kalau direkam katanya ada yang ngusul mending kayak gini supaya tulisannya kelihatan ya. Oke ya. Jadi pertama adalah pembinaan ketahanan keluarga balita, kemudian pembinaan ketahanan keluarga remaja, kemudian ketiga adalah pembinaan ketahanan keluarga lansia dan ada UPPKA. Itu diatur di pasal 48 Undang-Undang 52, teman-teman. Itu dasarnya ya, dasar dari. Nah, saya akan awali dari pembinaan ketahanan keluarga balita. Teman sekalian ya, ketahanan keluarga balita, ini peran BKKBN ya. Peran BKKBN dalam peningkatan ketahanan eh, dan kesejahteraan keluarga, khususnya di balita ya, di apa pembinaan ketahanan keluarga balita ya. Itu yang pertama adalah dalam pengasuhan 1000 HPK. Ya, dalam pengasuhan, jadi 1000 HPK itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembangunan ketahanan keluarga balita. Ya. Jadi ketahanan keluarga balita itu harus paham benar itu. 1000 hari pertama kehidupan. Ya. 1000 hari pertama kehidupan itu 270 dalam kandungan, 730 ya sampai umur 2 tahun ya. Itu 1000 HPK. Kalau dihitung tepat 1000 HPK. Apa tugas teman-teman ya, tugas BKKBN termasuk penata KKB adalah melaksanakan tugas pembangunan keluarga ya, khususnya intervensi sensitif ya dalam cara pengasuhan pada periode pengasuhan 1000 HPK. Jadi intervensi sensitif ya dalam pengasuhan periode pengasuhan 1000 HPK yaitu saat kehamilan ya tadi saya sebut 270 hari di saat kehamilan dan sampai dengan anak usia 2 tahun itu 1000 HPK. Terus teman-teman bertanya apa itu intervensi sensitif ya teman-teman ya. Jadi teman sekalian dalam peningkatan ketahanan keluarga balita yang sekarang lagi diprioritaskan adalah menghindarkan keluarga balita itu punya anak balita stunting lah. Bagaimana cara mengatasinya? Ada intervensi sensitif, teman-teman ya. Ada intervensi sensitif dan ada intervensi spesifik. Kalau spesifik itu intervensi yang langsung dilakukan kepada balita dan itu biasanya dilakukan oleh dinas kesehatan ya. Kalau sensitif itu kan hal-hal di lingkungan yang sangat mempengaruhi ya, sangat sensitif, sangat peka, berpotensi sekali mempengaruhi 1000 HPK. Contohnya ya, mungkin pola hidup ya, terus kemudian penyuluhan KB, penyuluhan apa, pola hidup sehat, terus kesehatan reproduksi, ya, terus penggunaan kontrasepsi itu sensitif. Jadi di lingkungan termasuk sosialisasi tentang jambanisasi, sanitasi, air bersih itu. Itu peran BKKBN. Jadi yang itu sensitif itu lingkup lingkup di lingkungan keluarga, yang lingkungan keluarga itu di luar diri ya, di luar diri anak itu, di luar diri anak yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Cara pengasuhan itu bagian BKKBN. Tetapi kalau misalnya ada balita atau bayi gizi buruk, kemudian mengalami apa gizi buruk, terus kemudian sering sakit, perlu vitamin itu nanti dinas kesehatan ya. Itu kalau dinas kesehatan menangani memberikan imunisasi, memberikan makanan tambahan, kemudian tablet tambal eh, bukan tablet tambah darah ya. Itu adalah spesifik. Tapi kalau cara pengasuhan ya, pengetahuan keluarga tentang sanitasi yang sehat, terus kemudian apa dampaknya sosialisasi itu namanya sensitif dan itu bagian BKKBN. Begitu ya.
Ini dalam pola pengasuhan ya. Pengasuhan anak kan ada yang harus dilakukan langsung kepada anak, ada yang cukup di lingkup di luar kasus anak itu pengetahuan keluarga, cara mengasuh yang dilakukan oleh keluarga dan sebagainya. Terus kemudian apa eh, pengetahuan tentang kebersihan, sanitasi, air bersih. Pengetahuannya itu bagian BKKBN. Tapi kalau menyalurkan air bersih, membuat jamban, ya, yang seperti itu nanti tugasnya dari instansi terkait. Itu di pola pengasuhannya, di pola pengasuhan. Kemudian teman-teman sekalian, ada yang saya jadi berpikir nih, ini harus pendalaman benar nggak? Kalau kita bikin soal, apalagi soalnya jauh ya dari program ini, nanti kita akan buang-buang waktu ya. Ada yang nanya, ini BKB itu 0 sampai 5, 0 sampai 6, apa sampai 10 tahun itu? Yang benar adalah 0 sampai 6 tahun, teman-teman. Ya, 0 sampai 6 tahun ini. Saya lingkari, 0 sampai 6 tahun. Nah, ini nanti dikaitkan oleh teman-teman berhubung ya kelompok umur BKB itu ada 6, kan berarti ada 6 nih. Ya enggak teman-teman? 01 berarti kelompok umur 1. Ya, jadi BKB kelompok umur 01 itu ibu keluarga yang punya balita 0 sampai 1 tahun. Nanti di BKB ada kelompok umur BKB kelompok umur 1 sampai 2 ya. Itu untuk keluarga yang punya anak 1 sampai 2 tahun. Nanti ada kelompok umur 34 ya 34. Jadi sampai 56. 01, 12, 23, 34, 45, 56. Kan ada 6 kelompok umur tuh. Nah, karena ada 6 kelompok umur, teman-teman ya, maka kader yang harus ada di kelompok BKB minimal ya, minimal adalah 12 orang, teman sekalian. 12 orang ya, 12 orang ini. Minimal kader dalam kelompok BKB ada 12 orang dengan asumsi satu kelompok umur itu diasuh oleh 2 orang kader. 2 kali 6 kan 12 tuh. Maka teman-teman kalau lihat di modul BKB itu kader kelompok BKB adalah minimal 12 orang kader ya teman-teman ya. Jadi ini yang mungkin perlu saya sampaikan perjelas ya. Apa yang diajarkan di masing-masing kelompok umur itu adalah tentang ini apa? Tentang ada beberapa eh, tentang tumbuh kembang ya di materi BKB itu ya. Ya, jadi ada gerakan kasar, gerakan halus, kecerdasan, ya, terus kemudian ada konsep diri orang tua, itu diajarkan. Jadi misalnya anak-anak 0 sampai 1, maka kecerdasan harus seperti apa, kemudian gerakan kasarnya itu seperti apa. Kalau belum sesuai dengan kartu kembang anak, maka dia harus dirujuk. Itu di BKB ya, teman-teman ya. Kelasnya ada 6, 6 karena 6 kelompok umur itu, kemudian masing-masing kelas atau kelompok umur itu 2 orang kader, maka minimal 12 orang kader di BKB. Ya ini teman-teman yang dilakukan oleh BKKBN. Sekali lagi, peran BKKBN dalam pembangunan keluarga adalah meningkatkan ketahanan keluarga. Itu peran kita, peran penata KKB, peran penyuluh, peran PLKB adalah meningkatkan ketahanan keluarga. Bukan ya, misalnya membangun prasarana, infrastruktur, memberikan dana dan sebagainya, enggak. Tapi di eh, peningkatan ketahanan keluarga. Gimana teman-teman yang saya sampaikan terlalu muter-muter enggak itu tadi? Bisa Dapat dipaham? dipahami, Pak. Bisa ya? Bisa Bisa, ya. Pak. Iya, ini saya kira lebih runtut ya untuk ini. Saya karena apa besok teman-teman saya kalau besok lah teman-teman pertemuan terakhir besok itu kita akan coba eh, bahas soal yang komprehensif itu. Jadi soal-soal yang komprehensif teman-teman tentu ada yang pernah ikut TO ya. Tapi eh, nanti kita akan evaluasi lagi, cek lagi soal-soalnya. Baik, baik teman sekalian. Ini di ketahanan keluarga balita, eh, ketahanan keluarga balita loh ya, teman-teman ya, di peran BKN dalam pembangunan keluarga. Nanti nanti habis ini ada apa peningkatan.
ketahanan keluarga remaja itu. Ini kan masih masih balita nih, peningkatan ketahanan balita. Oke ya, teman-teman boleh ada yang saya minta bantu jadi co-host ya. Siapa yang bawa laptop mungkin lebih mudah yang bakal laptop. Biar atau biar nanti misalnya ada kendala apa salsa ya boleh ya salsa. Sampean wiritane kayak ngipi murah mari iku sampean wiritane salah. Salsa malah nggak ada orangnya. Mbak Ica mana Ica? Ica lagi di mana ini? Pak, saya pakai HP, Pak. Oh HP ya Ica. Oke baik. HP bisa tapi kecil ya nanti malah yang diklik karena jempolnya gede yang diklik salah ya. Yang laptop aja kayak Winda. Selamat malam Winda. Winda saya jadikan co-host ya. Malam, Pak. Saya pakai HP, Pak. Oh pakai HP semua ini ya. Iya, Oke. Pak. Ya udah nggak apa-apa nanti kita co-host. Ya, Ada Pak, saya boleh, Pak. siapa Mbak? Siapa siapa boleh siapa berarti tadi yang ngomong. Saya. Oh, saya itu hehe ya. Iya. Oh hehe namanya. Mas hehe ini saya jadikan kokos ya. Baik ya biar nanti kita ini lebih tertib ya. Baik, oke teman sekalian ya. Tadi saya tadi baru bilang tentang pembinaan ketahanan keluarga. Oke ya, saya mau perjelas lagi teman-teman ya, biar teman-teman barangkali tadi ada yang belum fokus ya. Jadi teman sekalian, pembangunan keluarga, ya ini saya pakai ini ya. Pembangunan keluarga ini ya, ini kan pilar dari GDPK nih, pilar pembangunan eh, kelu- kependudukan Nomor ya, yang pilar ketiga. pembangunan kependudukan. Nah, ini pilar ketiga. Nah, dalam pilar ketiga ini, dalam pembangunan keluarga ini, yang jadi fokus adalah ketahanan keluarga, teman-teman ya. Ketahanan keluarga ini. Jadi BKKBN dalam pembangunan keluarga itu bukan ngurusi pembangunan lingkungan keluarga, tentang pernikahan, tentang apa, tentang misalnya ekonomi, maksudnya kaitannya dengan ekonomi itu maksudnya ekonomi yang ini teman-teman ya. Apa? Kalau UPPKI ya, tapi itu pendekatan kelompok UPPKA. Tapi kalau misalnya pemberian bantuan beras, pembantuan BLT dan sebagainya enggak. Kita fokus di ketahanan keluarga. Nah, dalam ketahanan keluarga itu ya, teman sekalian, kan ada pembinaan ketahanan keluarga punya balita ya. Berarti nulisnya apa ini? Pembinaan ketahanan keluarga yang punya balita itu kan ya. Balita, pembinaan ketahanan keluarga balita. Kemudian pembinaan ketahanan keluarga remaja ya. Kemudian pembinaan ketahanan keluarga lansia. Kemudian ada UPPKA. Kalau BKB wadahnya adalah kalau peningkatan ketahanan keluarga balita wadahnya ada BKB ya, teman-teman ya. BKB ya, BKB. Kalau peningkatan ketahanan remaja itu ada dua pendekatan. Kalau pendekatan keluarga namanya adalah bina keluarga remaja. Jadi ada dua poktan, ada dua kelompok ini, kelompok kegiatannya. Bina keluarga remaja. Ini pendekatan, maksudnya gini, supaya keluarga remaja, ketahanan remaja itu meningkat, maka yang disentuh itu adalah keluarganya. Ya. Keluarga-keluarga yang punya remaja, itu yang kita bina pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang remajanya itu sendiri dan kelompoknya adalah PIKR, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Oke ya, clear ya. Ini kerangka berpikirnya ya teman-teman ya. PIK remaja. Ini ya, jadi PIK remaja dan PKR adalah pembinaan ketahanan keluarga remaja ini, ya, RMC ini. Oke ya, jadi kalau kalau peningkatan ketahanan keluarga balita kan hanya ada BKB nih, pendekatan keluarganya. Balitanya enggak. Balitanya tidak kita kumpulin, balitanya tidak kita latih. Yang dilatih adalah orang tuanya dalam membina tumbuh kembang balita.
Tapi kalau remaja itu kita punya dua pendekatan. Pendekatan keluarganya adalah PKR, pendekatan remaja adalah melalui PIK remaja dalam program genre, generasi berencana. Kemudian yang L adalah lansia, ini adalah kalau di kita itu pendekatannya tetap BKL teman-temannya. Ini BKL, BKL dan lansianya. PKL dan lansianya. Kalau lansianya nanti ada sekolah lansia. Tapi sekolah lansia belum jadi kelompok kegiatan ya, teman-temannya belum bukan merupakan kelompok kegiatan. PKL ya, Bina Keluarga Lansia. Kalau untuk apa? Untuk ekonomi UPPK. Sampai di sini, ini kerangka berpikir loh, penting ini teman-teman. Jadi alur kita supaya kita itu mudah mudah merekayasa pengetahuan kita gitu. Jadi nggak tercerai-berai ini. Saya belajar PKB itu apa sih kaitannya dengan pembangunan keluarga? Saya belajar pikir remaja apa sih kaitannya dengan ketahanan keluarga? Kalau ini ditangkap, teman-teman akan bisa menghubungkan itu. Tapi kalau enggak nanti mikirnya apa? Mikirnya itu berserakan itu kalau saya menyebut tuh berserakan terus gimana kerangkanya gitu kita sering sering susah pahami. Oke ya, teman sekalian ya. Pak, bisa bertanya, Pak? Boleh. Ini untuk Bina Keluarga Lansia ini apakah cuman keluarganya saja seperti BKB atau ikut lansianya, Pak, yang kita apa gitu? Bagaimana, Keluar, Pak? keluarga dan lansianya ya. Oh, baik. Iya, jadi yang kita pendekatan untuk keluar ketahanannya, pembangunan ketahanan keluarga lansia ya PKKL lah, ya. Ini singkatan saya bukan singkatan program ya. Program tidak mengenal ini PKKL enggak. Ini singkatan saya untuk memudahkan penulisan di sini. Kalau pembinaan ketahanan keluarga lansia itu pendekatannya ada bukan pendekatan sasarannya teman-temannya, tapi organisasinya hanya satu BKL. Organisasi atau poktanya tetap BKL saja itu. Tapi yang disasar adalah keluarganya dan lansianya. Jadi dua sasaran itu dalam kegiatan Poktan PKL. Lalu itu ada posyandu lansia Pak Bambang. Posyandu lansia adalah kegiatan integratif dengan dinas lain, termasuk dengan dinas kesehatan atau dinas apa. Itu adalah kegiatan terpadu, bukan kegiatannya di struktur pembangunan keluarganya BKKBN itu. Oke Mbak Ayu, gitu ya. Pak Misi mau bertanya, Pak. Ya, 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 silahkan. BKR itu kan ada PIK remaja, terus ada genre juga, Pak, generasi Iya, berencana. iya, betul. Apa Genre itu, hubungannya itu? iya, genre itu program tersendiri apa termasuk dalam PIK remaja, Pak? Terus ada Oke, kegiatan namanya skill apa? Skill life skill, lifestyle ya, itu life gimana, skill, Pak? Iya, life skill ya. penjabarannya, Pak. Baik, Makasih, Pak. penjabarannya ya, penjabarannya ya. Ini boleh dihapus ini atau gini. Ini saya di sini. Ini ada gambar malah nyusahin ya. Jadi gini, ada saat ini kita ini dulu ya. Ini kita lepaskan dulu nih yang dari sini. Ya, ini kita pakai yang ini skema baru ini. Jadi gini, teman sekalian. Dalam pengendalian kuantitas penduduk, pengendalian penduduk ya, kan ada KB Kespro ya, KB Kesehatan dan Kesehatan Reproduksi ya sebagai muatan dari pengendalian penduduk itu ya. Nah, ini juga nggak bisa terpisah dengan pembangunan keluarga ya. Nah, cuma kalau yang eh, genre itu adalah bagian kalau di pengendalian penduduk itu masuknya di PKBR teman-teman. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Saya tulis begini. Penyiapan kehidupannya PKBR. Kalau PKBR ini memang asli ya. Ini asli singkatan singkatan program ini di BKKBN dikenal ini PKBR. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Jadi kalau di pengendalian penduduk pilar pertama pembangunan kependudukan kan pilar pertama pengendalian penduduk. Kegiatannya adalah KBKR, ya, Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi. Kemudian ada pula pendewasaan usia perkawinan, ya, pendewasaan usia perkawinan. Kemudian ada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, ini teman-teman sekalian ya.
Nah, penyiapan kehidupan berencana bagi remaja, jadi remaja-remaja itu kehidupan berkeluarganya itu disiapkan. Jadi kita menyiapkan mereka memasuki jenjang pernikahan, jenjang ketika dia itu membentuk keluarga. Supaya apa? Supaya nanti mereka siap secara sosial, ekonomi, secara apa, psikologis, mental, sosial itu siap berkeluarga. Nah, karena ini sasarannya adalah remaja, ya, ini kan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja nih. Kan sasarannya remaja, maka lahirlah apa yang disebut dengan generasi berencana. Genre ya, teman-teman ya. Program genre nih. Program genre ini generasi berencana. Ini berarti generasi-generasi atau generasi muda atau yang remaja itu remaja yang berencana gitu. Kan mereka belum berkeluarga nih, masih remaja, maka ini adalah generasi yang berencana. Ya, generasi genre itu adalah para remaja. Ya. Harapannya setelah berkeluarga, nanti dia menjadi keluarga berencana. Karena dia belum keluarga, dia masih generasi berencana. Nanti dengan PKBR ini, dia masuk kehidupan keluarga, dia akan menjadi keluarga berencana. Oke ya, sampai sini ya. Jadi penyiapan kehidupan keluarga bagi remaja itu yang akhirnya lahir program genre. Nah, program genre, wadah kegiatannya adalah PIK remaja, teman sekalian. Wadah kegiatannya ya. Wadah kegiatan, wadah kegiatan program wadahnya, ya. Wadahnya, kalau genre kan programnya tuh. Wadahnya adalah PIK remaja. Ini masuk di pembangunan keluarga ya, teman sekalian. Dalam Berarti rangka program kerja Pick R itu ya genre ya. wadah, Mas. Oh, Genre bukan bukan program, genre justru programnya itu genre, maka kegiatan-kegiatan genre ada di PIK remaja itu. Berarti programnya. Soalnya ada 6 lagi yang tadi life skill itu. Ada 6 kegiatan substansi ya, ada substansi substansi genre. Atau mungkin PIK remaja adalah wadah kegiatan program genre gitu ya Mas ya. Boleh dibilang begitulah. Tapi intinya dalam rangka mewujudkan genre, ini kan banyak nih, nanti banyak ada namanya forum genre. Itu pengurus-pengurus PIK remaja berhimpun di kecamatan namanya forum genre. Nanti di kabupaten juga ada forum genre. Itu forum genre tingkat kabupaten, misalnya itu adalah pengurusnya adalah dari pengurus forum genre kecamatan. Nah, terus di kecamatan, forum genre tingkat kecamatan yang ada di pengurus itu adalah eh, pengurus-pengurus PIK remaja. Sampai di sini gimana? Ini pengetahuan mungkin masih awal ya dia. Tapi bisa ya teman-teman ya ditangkap ya. bisa. Bisa ya. Baik. Nah, di PIK remaja ini tadi Mbak, siapa yang nanya? Ayu ya. Ayu atau Salsa itu apa Winda? Ya. Di PIK remaja ini maka kegiatannya itu ada beberapa ya. Adalah yang pertama itu Cashpro, KRR ya. Ada KRR ya, ada ini substansi loh, substansi materi maksudnya loh. Ada KRR, kemudian ada NAPSA, triad KRR ya. Triadnya itu masalah, teman-teman. Triad KRR adalah tiga masalah utama, namanya triad ya. Triad KRR ini. Ini ada tiga ya, kan triad tuh masalah pernikahan. Ini pernikahan dini ya, ada pernikahan dini, terus kemudian ada apa pergaulan bebas dan ada nafsa ya, ini. Ini pernikahan dini ya, kalau saya singkat PN pernikahan dini. Kemudian ada nafsa ya, nafsa. Aduh, susah. Nafsa ini teman-teman ya. Oke ya. Ini triad kan ya, yang kita ingin remaja itu jangan sampai mengalami salah satu pun dari masalah ini. Pernikahan dini, nafsa, atau pergaulan bebas atau seks bebas. Ini pergaulan bebas atau seks bebas. Kita benar-benar menghindarkan remaja dari tiga ini melalui kegiatan PIK remaja.
Kemudian ada life skill, bukan lifestyle ya, tapi kalau lifestyle kan yang ada di itu apa mobil banking, lifestyle kita memilih gaya apa itu kan. Ini adalah life skill ya, ya life skill, keterampilan hidup teman-teman. Jadi keterampilan hidup ini semacam soft skill ya teman-temannya. Jadi gini, pinter matematika, pinter pelajaran akademik ya. Tapi belum tentu dia pinter dalam apa dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka di PIK remaja itu ada namanya life skill, keterampilan hidup. Mulai dari bagaimana apa life skill itu banyak sekali ya dari sisi usaha ya, vokasional ya. Itu keterampilan usaha dididik ya, kemudian keterampilan apa, cara beradaptasi dengan lingkungan, komunikasi dan sebagainya itu ada di life skill. Ini di PIK remaja ya teman-teman ya. Kemudian ada namanya konseling sebaya. Ini kegiatannya loh ya. Ada pendidik sebaya. Oh, ada KIE ini sebenarnya ya. Oke, baik. Maksudnya gini, ada kegiatan konseling. Ini konseling, ada kegiatan KIE nih, teman-teman. KIE yang dilakukan, KIE itu komunikasi informasi edukasi yang dilakukan oleh pendidik sebaya. Oke ya. Oke, teman-teman dari sampai di sini dulu. Ada ini enggak, teman-teman sekalian? Belum anu ya, minumnya minum dulu. Saya juga boleh minum. Teman-teman minum dulu biar ini. Jadi, teman-teman sekalian, sekali lagi, ini ini pembangunan keluarga sih ya. Di BKKBN ada namanya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Ini masuk di pengendalian kuantitas penduduk sebenarnya dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Nah, karena ada program ini, maka diluncurkanlah apa yang namanya program genre, generasi berencana, supaya generasi itu punya perencanaan apapun ya, sekolahnya direncanakan, nikah direncanakan, pekerjaan juga sudah direncanakan. Kalau direncanakan kan nanti tahu apa yang harus dilakukan. Nah, supaya program genre ini bisa berjalan baik, maka dibentuklah kelompok kegiatan PIK remaja, ya, PIK R ini. Nah, PIK R ini kegiatannya apa saja? Ini kegiatan PIK remaja ini ada ada kesehatan reproduksi remaja, ada triad KRR, ada life skill, ada konseling sebaya ini, konseling sebaya dan ada KIE. KIE bagi teman sebaya. Ini konseling sebaya dilakukan oleh konselor sebaya. Kalau KIE dilakukan oleh pendidik sebaya. Jadi BKKBN melatih konselor-konselor sebaya, melatih pendidik-pendidik sebaya. Di tempat saya sering itu ada pelatihan yang datang itu remaja, latihan di Diklat Banyumas, di Diklat BKKBN ya, yang ada di Banyumas. Jadi di Jawa, di Indonesia itu hanya ada 7 diklat teman-teman ya. Salah satunya adalah di Banyumas di tempat saya itu. Satunya lagi ada di Bogor punya Mbak Dita itu ya. Nah, hadir mereka. Siapa yang sering hadir latihan adalah pengurus PIK remaja, kemudian pendidik sebaya atau konselor sebaya itu latihan itu. Jadi mereka dibekali kemampuan untuk memberikan konseling kepada sebayanya atau memberikan pengetahuan ya atau KIE kepada sebayanya. Karena prinsip kegiatan PIK remaja adalah dari, oleh, dan untuk remaja. Baik, teman-teman sampai di sini, apakah jadi teman-teman jadi lapar ya? Baik ya. Oke, teman-teman ya, untuk PIK remaja. Nah, kenapa teman-teman pertanyaannya adalah kenapa PKBR itu masuk di kuantitas, pengendalian kuantitas, tapi genre PIK remaja itu masuk di ini di pembangunan keluarga. Karena genre itu termasuk ya untuk menangani genre itu adalah dalam rangka peningkatan ketahanan remaja. Pendekatannya adalah orang tuanya melalui kelompok PKR dan ketahanan remajanya melalui eh, PIK remaja. Aduh, teman-teman sampai diem berarti teman-teman gimana nggak apa-apa ya. Kita ini karena prinsip teman-teman nanti kaitannya yang pernik-pernik itu yang suka ditanyakan malah.
Lanjut, Pak. Lanjut ya. Saya dalam beberapa hari ini sering dapat WA kayak gini jadi ikut senang juga ya, ikut semangat. WA-nya bagus-bagus kabarnya dari teman-teman. Baik ya, ada yang bilang, Alhamdulillah, Mak, saya sudah jadi PNS. Belum dilantik udah bilang PNS karena lolos SKB gitu. Ya, Alhamdulillah lah ya, teman-teman mudah-mudahan Alhamdulillah. semuanya. Iya, semoga teman-teman menyusul. Tapi ya syaratnya itu memang harus belajar. Saya juga memantau teman-teman ya, yang pada ikut SKB itu apa-apa yang ditanyakan itu, saya juga memantau itu. Makanya saya dari pengamatan hari-hari sehari tadi itu, saya oke kalau begitu kita dalami aja dulu aja. Karena kalau tahu paham ini, dia baru bisa jawab daripada nanti jawab soal kayak gini, soal nanti teman-teman kalau belum dipahami itu, nanti bingung itu. Pik remaja kegiatannya apa, harus ngapalin itu. Jadi belajarnya belajar ngapalin, nggak belajar dengan pemahaman kan susah. Kalau menurut saya, kalau saya susah itu. Ya, mungkin ada sebagian orang yang suka ngapalin ya, tapi kalau saya mending penalaran. Jadi misalnya apa itu life skill? Apa itu? Misalnya kan soalnya terpisah itu ada soal yang menanyakan life skill, ada soal yang menanyakan pik remaja, ada soal yang menanyakan genre. Apa sih makanan apa itu gitu kan gitu ya. Kalau apa kaitan atau alurnya belum dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi yang penting pahami alurnya lah ya teman-teman ya. Baik-baik. Oke, saya hapus, saya lanjut di berikutnya ya. Berarti untuk ini kan sudah sampai ke remaja ini teman-teman ya, peningkatan ketahanan remaja ini yang barusan kita bahas itu. Kan di awal tadi saya menyampaikan tentang apa, peningkatan ketahanan keluarga balita. Nah, ini yang barusan adalah peningkatan ketahanan remaja. Baik, teman sekalian, saya mending sampai jam 9 setengah 10 cukup ya, tapi dapat ini. Ya, karena saya mengevaluasi dari malam, saya juga teman-teman banyak yang laporan tuh. Pak Bambang rekamannya mana? Pak Bambang linknya mana? Saya tadi malam ketiduran itu loh. Kalau ketiduran berarti aku ngomong sendirian toh tadi malam itu ya. Jadi daripada nanti Pak, mending saya buka gini. Nah, ini teman-teman ya, ada yang nanya apa beda BKB antara BKB holistik dan BKB emas ya. Jadi teman-teman sekalian, oke, kita bahas tentang yang BKB dulu ya. BKB itu kan, saya sudah sampaikan ke teman-teman itu ada 13 pertemuan, 13 materi, dan sebulan itu kalau nggak satu kali ya dua kali pertemuan itu. Masih ingat nggak teman-teman saya menyampaikan itu? Yang BKB biasa itu. Masih, Pak. Masih ya, BKB itu, kalau yang BKB emas itu kan 6 kali pertemuan, 6 materi tentang stunting. Emas kan eliminasi masalah stunting, jadi BKB-nya adalah BKB emas. Emas itu singkatan eliminasi masalah anak stunting. Artinya mencegah lah ada anak stunting itu melalui BKB emas. Makanya substansinya itu substansi tentang stunting. Jadi nanti kalau sudah tahu ini kan teman-teman misalnya ada pilihan apa materi apa apa berikut ini yang bukan materi tentang BKB emas ya. Teman-teman tinggal milih mana yang tidak terkait dengan stunting itu kan. Itu jadi itu ya teman-temannya. Saya semangat kalau teman-teman semangat belajar. Tapi tadi saya ini sempat jadi apa ya? Sempat down namanya ya. Sempat ngelokro gitu bahasa di sini. Ngelokor itu apa? Ini pada Japri katanya tadi malam saya ketiduran. Saya minta, berarti aku ngomong sendirian kan percuma kan. Nah, kalau ini kan teman-teman semuanya aktif. Baik, teman sekalian. Nah, ada PKB biasa. Jadi ada gini. Kalau gambarannya gini teman sekalian. Ada BKB kalau mungkin BKB yang konvensional lah ya. BKB biasa. Ini adalah 13 kali pertemuan yang BKB pertemuan BKB biasa ini. Kemudian ada BKB HI, BKB saya harus pelan-pelan nih. BKB HI ya. Itu holistik integratif.
Holistik itu menyeluruh, banyak menyeluruh itu ya nggak menyeluruh banget sih. Cuma apa lebih kompleks yang diajarkan itu. Ini biasanya BKB holistik integratif itu berpadu dengan posyandu dan PAUD. Ini adalah holistik integratif. Kemudian ada lagi BKB emas ya. Eliminasi masalah stunting itu BKB emas. Aduh, saya belum punya ini apa? Belum punya. Yang pensil pad itu harus Pak. Iya, pakai apa Mas ya? Supaya nulisnya gampang itu. Pensil apa? Pensil pad. Ya. Ini saya nulis kayak gini agak susah, nggak rapi, malah jadi jelek. Saya belum bisa diajarin ya, teman sekalian. Oke, oke baik ya. Teman sekalian, ada BKB ini, kalau BKB biasa itu 13 pertemuannya, terus kemudian BKB holistik integratif, itu BKB yang mengintegrasikan ya, mengintegrasikan ini teman sekalian, mengintegrasikan BKB, ada BKB yang dengan posyandu ya. Jadi kalau BKB dengan posyandu, BKB yang terpadu atau terintegrasi dengan posyandu itu nanti yang ngantar anak posyandu, ibunya ya, atau keluarganya yang ngantar posyandu itu dikumpulin. Sementara kader lain ya, kader PKB lainnya itu membantu anak-anaknya, ngumpulin anak-anaknya bersama kader kesehatan itu. Ada kelas balita kan di puskesmas kan ada kelas balita itu. Puskesmas itu maksudnya bukan di puskesmas, di kelompok-kelompok posyandu itu ada kelas balita itu. Di posyandu bukan di puskesmasnya. Nah, tapi itu binaannya puskesmas. Nah, di situ salah satu kadernya adalah apa? KIE ya, memberi penyuluhan kepada keluarganya, kemudian balitanya dikumpulin supaya bermain-main dengan APE ya, alat permainan edukatif. Ada BKB yang di sampingnya, di samping dengan posyandu, dia juga ini teman sekalian juga terintegrasi dengan PAUD, pendidikan usia anak dini ini sama itu. Ya, kan PAUD itu ada gedungnya, ada guru PAUDnya itu ya. Kita PLKB itu berkoordinasi dengan guru PAUD. Ini nanti supaya yang nganter nggak ngerumpi, nggak hibah, apa nggak ngomong-ngomong yang nggak bagus itu keluarganya kita kumpulin aja. Mau kita omong apa, mau kita bahas tentang tumbuh kembang anak balita itu. Izinnya begitu kepada guru PAUD. Terus guru PAUD-nya kan senang juga tuh. Orang tuanya nggak sebentar-bentar nengok-nengok, malah ada yang ikut ke kelas kan biasanya. Ya kalau di PAUD itu orang tuanya ikut jadi siswa, gurunya kan jadi nggak nyaman itu. Lah ini juga orang tuanya dikumpulin, nanti kader BKB di situ mengelola yang apa wali murid, sebetulnya wali murid PAUD itu nanti anak-anaknya diajari oleh guru PAUD-nya di kelas. Kan sering kali kalau khususnya di daerah-daerah itu PAUD itu yang di kelas, di dalam kelas itu bukan hanya bayi balita, bukan hanya balitanya, orang tuanya, pengasuhnya atau itu ikut di kelas teman-teman ya. Jadi ini kerjasama ini namanya holistik integratif. Oke ya teman-teman ya, ini adalah holistik integratif. Kemudian ada PKB emas. Oke, stylus pen, stylus pen itu dapatnya di mana Mbak Ayu? Ada di ini juga di apa? Di Zoom itu, layanan Zoom bukan itu, Mbak. Ini saya pakai layanan yang ada di Zoom Meeting. Baik ya, teman-teman itu adalah yang masih BKB, kemudian PKR tadi sudah saya sampaikan ya. Program Pembinaan Ketahanan Remaja ya, program pembinaan ketahanan remaja dalam upaya pembangunan manusia, hakikatnya adalah pembinaan ketahanan remaja memiliki peran yang sangat strategis. Ini pendekatannya pakai dua ini, keluarganya dan remajanya ya, tadi sudah saya sampaikan lah pada teman-teman sekalian. Oke, ini sasarannya remaja. Nah,
Ini pada ketahanan remaja. Ini pendekatan lagi teman-temannya. Ini yang tadi saya sampaikan tuh teman-teman. Pendekatan pembinaan ketahanan remaja itu ada dua. Yang pertama adalah remaja itu sendiri dengan cara apa? Dengan cara membentuk kelompok kegiatan dari dan oleh remaja itu sendiri ya. Pendekatannya adalah teman sebaya. Maka di sana ada pendidik sebaya dan konselor sebaya. Jadi ini pik remaja. Kalau yang pendekatan keluarga, ini pendekatan pertama ya. Pendekatan pertama ini. Ini pendekatan kedua, teman sekalian ya. Pendekatan keluarga ya. Ya, ini melalui kelompok PKR. Kelompok PKR. Jadi kalau di sini PIK remaja, kalau di sini PKR. Ini yang tadi saya sebut tuh apa, pendekatan dalam pembinaan ketahanan remaja. HANREM singkatannya. HANREM itu ketahanan remaja. Baik, gimana teman-teman? Sudah sepi? Udah ngantuk ya? Kerja apa seharian ini teman-teman sekalian? Hari-hari ini Belum, Pak. Belum ngantuk. belum Lanjut, ngantuk. Pak. Tadi kerja apa Lanjut, seharian? Pak. Pada ngapain seharian tadi? Kerja atau hanya total belajar itu? Total belajar Kerja, dulu. Pak. Kerja di mana Galuh kerjanya? Di Surabaya. Iya, maksudnya di apa? Saya tahu Surabaya. Sudah ngajar atau kerja di perusahaan atau Di di perusahaan, Pak. oh di perusahaan. Tapi ada waktu buat belajar ya, Mbak Galuh ya? Ya, ada nyolong-nyolong dikit lah, Pak. Jangan nyolong, nggak boleh, nggak boleh. Ikut sosialisasi rapor. Oke, baik ya. Eh, Jangan nyolong ya. Pokoknya menggunakan itu waktunya Mbak Galuh loh, bukan waktunya mereka. Ya, Mbak Galuh prioritaskan nih. Kita persiap SKB dulu aja lah, menurut saya ya. Nah ini PIK remajanya nanti dibaca sendiri ya untuk PIK remaja. Intinya ini adalah organisasi dari, oleh, dan untuk remaja. Ya, kegiatannya utamanya adalah PSKS, pendidik sebaya, konseling sebaya ya, PSKS. Materinya apa saja yang tadi saya sebutkan itu ada KRR, ada triad triad KRR, ada life skill, ada kemudian apa lagi itu ya KIE ya, ada penyuluhan kepada remaja, ada konseling sebaya itu. Tadi saya sampaikan. Kita lanjut. Ini BKR ya. BKR adalah wadah untuk keluarganya. Pendekatan keluarga ini BKR. Kalau pendekatan remajanya namanya PIK remaja. Ini teman-teman sekalian output ya. Output dari dalam PIK remaja ya, ketahanan remaja melalui PIK remaja dalam generasi berencana. Remaja diharapkan bisa mempersiapkan dan melewati 5 transisi hidupnya. Ya. 5 transisi itu apa saja, teman sekalian? Kebutuhan seksual sebelum nikah. Jadi 5 transisinya ini, teman sekalian. Mempraktekkan hidup sehat. Jadi remaja, ketika masa remajanya itu, dia harus bisa ini. Mempraktekkan hidup sehat. Bisa merencanakan sekolah sebetulnya ini. Bukan melanjutkan. Kadang-kadang dia memang tidak ada rencana sekolah itu. Mungkin dia punya rencana lain ya. Tapi bukan rencana nikah, mencari pekerjaan, menjadi anggota masyarakat, memulai kehidupan berkeluarga. Ini kalau 5 kegiatan ini bisa dilalui, dituntaskan oleh remaja, dia nanti akan menjadi remaja yang apa? Yang hidupnya sesuai dengan rencana itu, memang sudah direncanakan. Dia menjadi keluarga berencana, keluarga berkualitas. Tapi kalau ini apa, nggak dilalui, masa remaja nggak bisa melalui ini. Hidupnya semrawut berantakan, nggak tertib hidupnya misalnya ya, tidak sehat. Terus kemudian tidak ada pikiran ya, saya nanti mau sekolah di mana, kuliah di mana, nggak ada pikiran itu. Pekerjaan mengalir saja. Gimana kamu pengen kerja Pak? Ya mengalir sajalah nanti. Nggak bisa hidup itu mengalir saja itu.
kemudian menjadi anggota masyarakat ya, dia harus bisa eh, mengikuti norma, mengikuti eh, apa ya, tapi apa yang baik-baik di masyarakat ya. Terus memulai kehidupan berkeluarga ya. Pada akhirnya keluarga akan remaja akan memulai kehidupan berkeluarga ya, sehingga keluarganya nanti menjadi keluarga berencana. Itu konsepnya teman sekalian. Oke, ini indikator keberhasilan pembinaan ketahanan remaja. Slide ini sudah ada loh di folder teman-teman ya di Google Drive ya, sudah ada. Nanti bisa dilihat di sana. Indikatornya adalah penurunan fertilitas ya. Penurunan ASFR 15-19 tahun. Kan di kita tinggi tuh teman-teman ya. ASFR 15-19 tahun atau kelahiran pada kelompok umur ibu yang berumur 15 sampai 19 tahun itu masih tinggi. Harapannya kalau pembinaan ketahanan remaja berhasil, maka semakin sedikit kelahiran pada umur itu. Walaupun mereka terpaksa harus menikah, dia sudah punya ilmu nih, sudah punya pemahaman. Saya akan nikah umur 19 tahun karena sudah dilamar, karena memang sudah sudah syarat sudah apa ya sudah tidak bisa dihindari itu. Tapi kalau dia punya ketahanan remaja yang bagus, dia akan tidak segera punya anak. Jangan dulu punya anak ya, kita tunda dulu 1 tahun sampai umur 20 supaya saya lebih siap, ekonomi lebih siap, papan sandang, kesehatan lebih siap itu. Itu eh, indikatornya ya. Kemudian adalah peningkatan usia kawin, kemudian ada peningkatan apa indeks pengetahuan remaja tentang KRR, akses remaja terhadap media sosial, kemudian peningkatan partisipasi keluarga remaja dalam kelompok PKR. Ini kalau ketahanan keluarganya berhasil. Oke ya, sekarang lansia dan rentan, teman-teman sekalian, rentan ya, bukan renta. Pembinaan ketahanan keluarga lansia dan keluarga rentan. Baik ya, ini pengantarnya ya. Ada 7, kalau di lansia tangguh, teman-teman, ada 7 dimensi lansia tangguh. Ya, 7 dimensi itu apa saja? Spiritual, intelektual, fisik, emosional, sosial kemasyarakatan, profesional, vokasional itu keterampilan yang menghasilkan ini namanya vokasional dan lingkungan. Ini ada 7 dimensi lansia tangguh ya. Jadi gini, apa hubungannya ini dengan PKL Pak Bambang? Hubungannya begini, peningkatan ketahanan keluarga lansia itu diharapkan akan menjadikan lansia-lansia itu menjadi lansia tangguh. Kan nggak mungkin tuh kita ngomong misalnya supaya keluarga mampu membina tumbuh kembang lansia. Lansia sudah tidak tumbuh kembang lagi, teman-teman. Dia bahkan sudah mengalami penurunan degeneratif itu ya. Lansia. Jadi pada lansia tidak ada yang lain yang bisa kita harap. Maksudnya gini, pada lansia kita nggak bisa berharap tentang tumbuh kembang ya. Tapi kita berharapnya adalah mereka tetap menjadi lansia yang tangguh. Lansia yang tangguh itu bagaimana supaya lansia tangguh? 7 dimensi inilah yang harus disiapkan atau diperhatikan oleh keluarga-keluarga lansia. Ini jadi bagaimana orang tua kita, lansia kita itu bisa teratur beribadah. Terus apa yang harus dilakukan oleh keluarga? Keluarganya menyiapkan alat ibadah, membersihkan peralatan ibadahnya orang tua, mencarikan channel-channel tontonan baik di media massa atau di televisi yang terkait dengan keagamaan misalnya. Itu adalah apa yang dilakukan keluarga pada dimensi spiritual. Intelektual gimana? Supaya lansia tangguh. Ya, orang tua kita mungkin kita apa sodori informasi-informasi baru yang baik gitu ya. Nyodorinya lewat apa? Ya kadang-kadang kalau ada berita bagus, kita dekati orang tua. Bu, Mbah Eyang, ini ada berita kayak gini-gini nih gitu misalnya kan itu membantu. Kemudian juga supaya intelektualnya tetap terjaga, tidak mudah pikun ya, tidak mudah lupa maksudnya itu. Mungkin ada permainan-permainan orang tua
hiburan orang tua yang mengasah keterampilannya. Kalau dulu ada namanya teka-teki silang ya. Kalau sekarang mungkin kita tebak-tebakan aja atau dengan bukan kalau tebak-tebakan mungkin bosen ya. Kita ajak tuh Mbah, Eyang atau Oma ya, Oma Opa. Opa itu yang kalau di Jakarta itu yang tempat hiburan namanya apa? Itu kita belum pernah ke sana ya atau sudah ke sana. Oh Monas misalnya atau apa. Jadi diajak bercerita yang merangsang intelektual orang tua. Itu aspek intelektualnya dan sampai ke ini yang vokasional mungkin ya teman-teman yang vokasional itu lansia. Lansia kan nggak harus yang ini teman-teman nggak harus yang sudah jalannya bungkuk, jalannya susah kan nggak harus itu. 60 ke atas itu sudah lansia teman sekalian. 60 tahun ke atas. Pralansia dan lansia itu sudah tergolong lansia. Lah, usia 60 ke atas itu harusnya mereka tetap bisa menghasilkan ya. Menghasilkan tapi menghasilkan dengan keterampilan yang dimiliki. Itu namanya vokasional. Baik ya, teman-teman ya, mungkin itu yang terkait dengan 7 dimensi. Nah, kalau 7 dimensi ini bisa terlaksana dengan baik, maka akan melahirkan lansia-lansia tangguh. Apa ciri-ciri lansia tangguh? Ya, ciri-ciri lansia tangguh sering menjadi bahan yel-yel ya bagi kader PKL, bagi keluarga lansia. Salam lansia tangguh, badan sehat, tetap aktif, produktif, mandiri. Yes, itu. Jadi ada 4 itu. Nah, itu sering menjadi salam-salam lansia tangguh gitu. Salam lansia tangguh, prok 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 badan sehat, prok 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 tetap aktif, prok 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 mandiri, produktif, prok 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 mandiri gitu. Jadi ada 4 tuh. Badannya sehat, dia tetap aktif, tidak hanya tiduran, tidak hanya duduk seharian ya. Tapi dia aktif melakukan apa yang bisa ya untuk ukuran usianya, ukuran kemampuannya. Entah itu mungkin ya merawat tanaman, membersihkan rumah, membersihkan kamarnya sendiri ya. Itu aktif. Kadang-kadang juga mungkin ada hobi piaraan ya. Atau dia punya aktif kesenian itu ya. Bagi orang tua yang suka seni, nah itu apa, main keyboard atau gitar, main apa juga dibiasakan. Itu ya Pak, ya, 4 ciri Pak, lansia izin tangguh. bertanya, Pak. Itu Feli, kan, gimana? iya, Pak. Kan itu 7 dimensi ya, Pak ya? Tapi Iya, untuk poinnya itu ada 8 ya, Pak ya? mana? Pokoknya ada 8 ya. Oke, Iya, sebenarnya Pak. iya, itu yang benar 7 dimensi itu. Ini profesional dan vokasional, teman-teman gabung itu. Profesional vokasional itu gabung jadi satu. Iya, baik, Ya. Pak. Terima kasih. Yang ini ya. Jadi profesional vokasional itu adalah keterampilan-keterampilan yang menghasilkan. Bahkan bisa menjadi profesi. Profesi walaupun untuk ukuran lansia ya profesi-profesian. Nah, yang penting kan orang orang tua lansia tetap aktif dan menghasilkan. Vokasional profesional itu satu. Baik ya, Feli ya. Saya malah nggak lihat itu ya. Tapi saya jadi tahu, oh ternyata itu saya pernah tahu itu adalah gabungan profesional vokasional. Vokasional kan keterampilan, profesional itu kaitannya dengan penghasilan. Baik, Feli. Ada lagi teman-teman sekalian? 5 transisi kehidupan itu iya termasuk life skill ya. Jadi karena punya life skill dia bisa melakukan 5 transisi itu. Karena dia life skillnya bagus itu. Bukan masalah punya. Semua orang punya life skill ya. Cuma ada life skill yang kurang bagus ya. Keterampilan hidupnya kurang di bawah standar ada yang bagus. Kalau life skillnya bagus, dia akan bisa melalui 5 transisi itu dengan baik. Untuk yang remaja ya. Untuk lansia tangguh begitu ya. Lansia tangguh itu akan terwujud apabila 7 dimensi itu bisa distimulasi, direkayasa atau dibina dengan baik 7 dimensi ini. Jadi 7 dimensi ini bukan tugasnya lansia semata, tapi tugasnya keluarga. Bagaimana keluarga lansia itu mengkondisikan supaya spiritual orang tua jalan. Bagaimana keluarga lansia, keluarga yang punya lansia itu bisa membantu menjaga kesehatan fisiknya gitu ya.
Bagaimana keluarga lansia itu bisa mengkondisikan lingkungan supaya emosional orang tua itu stabil dan positif itu emosinya positif. Begitu teman-teman. Tapi intinya ada 7 aspek pada lansia yang harus disentuh, ditangani yaitu 7 ini. Kalau 7 ini tertangani akan terwujud lansia tangguh. Apa ciri lansia tangguh? Badan sehat, tetap aktif, produktif, mandiri. Yes, itu ya. Itu saya suka kalau lagi ngajarin kader-kader PKB itu, PKL. Baik, lanjutnya teman sekalian ya. Ini media tutorialnya banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa dapat di mana. Ya, yang media tutorial ini di PKB ada ini. Video untuk emosional ya, video kit untuk fisik, intelektual. Tapi ini kan salah satu teman-teman atau kader bisa mengimprovisasi. Udah jam 9 ya, teman sekalian ya. Ini berarti tinggal ini alat permainannya ya media media partisipatif penyuluhan lansia tangguh ini. Nanti kalau teman-teman udah masuk di BKBN akan ketemu ini mainan ini. Besok ya, sabar ya, jangan sekarang. Kayaknya kecil kemungkinan ini gambar apa, cara mainnya gimana gitu, kelihatannya kecil kemungkinan teman-teman dapat itu ya. Poster lipat, gunanya apa ya? Jelas poster yang dilipat-lipat lah ya untuk KIE. Jadi ini alat perutnya mungkin nanti kalau pengen mendalami nanti didalami sendiri aja. Nah, sekarang pembinaan ketahanan ekonomi keluarga. Pembinaan ketahanan ekonomi keluarga ini adalah life skill yang bukan life skill, apa ya, circle kehidupannya. Jadi pada keluarga itu teman sekalian, pada keluarga kan ada kebutuhan-kebutuhan termasuk bagaimana kan 2 anak saja kan nggak cukup untuk berkualitas. Dia harus di samping keluarganya sedikit, dia harus punya usaha gitu. Maka dilakukan ketahanan ekonomi keluarga, tapi tidak seintensif yang dilakukan pembinaannya oleh Dinas Perindustrian misalnya. Dinas Perindustrian bisa nanti kepada UPPKA membantu alat teknologi tepat guna ATTG itu. Jadi kita yang membentuk kelompok UPPKA, kita yang memberi penyuluhan, terus kita memfasilitasi kelompok bukan minta, tapi mengajukan proposal misalnya kemana, nanti dapat alat teknologi tepat guna atau alat sederhana atau pengemasan dan sebagainya. Jadi begitu ya, ada kerjasama lintas sektor. Ini UPPKA-nya pendekatannya dasarnya ya. Kalau UPPKA dasarnya adalah Perpa nomor 17 2020 tentang usaha peningkatan pendapatan keluarga. Itu Perban 17 tahun 2020. Nah, walaupun itu pemberdayaan ekonomi itu harus dikaitkan dengan ini KB. Jadi anggotanya adalah pus yang KB atau keluarga pus yang KB, entah itu adiknya, anaknya, orang tuanya yang pus itu. Itu bisa jadi anggota UPPKA. Kalau kalau ada pus belum KB di UPPKA, maka bareng-bareng itu akan diarahkan supaya anggota yang belum KB itu menjadi KB. Jadi ada kaitannya UPPKA dengan peserta KB juga. Ini teman sekalian ya, seluruh anggota keluarga akseptor tuh, meliputi pasangan usia suburnya, bapak ibunya atau remajanya atau lansianya itu boleh jadi anggota UPPKA. Oke, teman-teman mungkin itu ya yang bisa ini strategi pemberdayaan usahanya ada sosialis. Ini ya ada pengembangan usaha, kemitraan, perizinan, koordinasi dan pengendalian.